Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, semoga Allah merahmati kita seluruhnya. Senantiasa marilah kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kembali berikan kepada kita, yaitu nikmat umur, termasuk di dalamnya kesempatan, nikmat sehat sehingga Allah jauhkan kita dari penyakit. Dua nikmat ini yang banyak lalai manusia darinya, sehingga bagi orang-orang yang menyukurinya, bersyukur atas kedua nikmat tersebut, as-sihhat wal faragh, adanya kesehatan dan adanya waktu yang luang. Di antara cara bersyukurnya adalah memanfaatkan hal tersebut untuk menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah perkenankan kita untuk duduk bersama dalam majlis ilmu. Alhamdulillah, ini kajian perdana kita yang terbuka dalam pembahasan serial dosa-dosa besar, sebagai pengingat bagi kita yang mudah-mudahan Allah jaga kita dari dosa-dosa besar ini, dan sebagai antisipasi dalam diri kita agar kita berusaha menjauhi setiap dosa, apalagi yang bernilai dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus bagi kita untuk meminta ampun kepada Allah kalau selama ini pernah melakukannya, sehingga alangkah besar rasa syukur kita kepada Allah. Allah kembali perkenankan kita untuk mengkoreksi diri. Allah kembali perkenankan kita untuk membuka pintu taubatnya dengan ilmu yang bermanfaat. Sebagaimana Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala beliau sebutkan, la tasihhu taubatul abdi illa ma'a ma'rifati dhanbi wal i'tirafi bih. Tidak bisa dikatakan sah taubat seorang hamba kecuali setelah dia tahu bahwa itu dosa, dan setelah dia mengakui bahwa dirinya melakukan dosa tersebut. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ilmu yang bermanfaat ini menjadikan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena dengan pengetahuan itulah kita merasa diri kita telah pernah bersalah. Betapa kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat tersebut. Dan kita pun bersalawat, semoga Allah sampaikan salawat kita untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan kita di malam hari ini, insyaallah ta'ala kita akan mengupas sebuah dosa besar yang mungkin terasa ringan
dilakukan oleh setiap manusia, namun ia tertulis dalam dosa-dosa besar, dalam deretan dosa-dosa yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala pelakunya di dunia maupun di akhirat. Karena ini di antara pengertian dosa besar adalah sebuah dosa yang mendapat ancaman keras dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia ataupun di akhirat, yaitu dosa dengan nama namimah. Sejenak kita melihat firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat yang pertama. Qala ta'ala yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul. Mereka bertanya kepada kalian, mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, maka katakanlah al-anfal itu hanyalah milik Allah dan Rasul, menjadi hak Allah dan Rasul untuk membaginya, yaitu harta rampasan perang. Fattaqullah wa aslihu dzata bainikum, maka bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah urusan di antara kalian. Wa aslihu dzata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin, dan taatlah kalian kepada Allah, taat pula lah kalian kepada Rasulullah apabila kalian benar-benar beriman. Di dalam ayat yang mulia ini, seorang ahli tafsir terkemuka Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullahu taala, beliau menyebutkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini memerintahkan ittaqullaha fi umurikum, kata beliau, bertakwalah kalian kepada Allah dalam urusan-urusan kalian. Wa aslihu fima bainakum, dan perbaikilah hubungan di antara kalian. Wa la tadhalamu wa la takhasamu wa la takhasamu wa la tashajaru. Janganlah kalian saling menzalimi, jangan pula saling bertengkar, dan jangan pula saling berselisih. Fama atakumullahu minal huda wal ilmi khairun mimma takhtasimuna bisababih. Apa yang telah Allah berikan kepada kalian berupa hidayah, berupa petunjuk, begitu juga berupa ilmu, itu jauh lebih bermanfaat, jauh lebih baik ketimbang apa yang kalian perselisihkan, ketimbang apa yang menjadi sebab perselisihan antara kalian. Betapa orang ketika mendapati hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, dapatkan ilmu yang bermanfaat, ini ternyata jauh lebih baik dari apa yang selama ini orang berselisih tentangnya. Orang berebut tentang harta, tentang kedudukan, tentang popularitas dan seterusnya. Maka hidayah dari Allah, ilmu yang bermanfaat, ini jauh lebih berharga. Di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala tersebut terdapat suatu faedah besar. Bagaimana Allah perintahkan kita untuk bertakwa kepadanya, kemudian Allah suruh kita untuk memperbaiki hubungan sesama kita. Karena sejatinya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ajaran agama Islam ini membawa kepada kedamaian, membawa kepada persatuan, membawa kepada kesejukan hubungan antara seseorang dengan yang lainnya. Sehingga Allah perintahkan untuk memperbaikinya. Bahkan kalaupun berselisih, sebagaimana dalam surat Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau sekiranya ada dua kubu, dua golongan, dua kelompok dari orang-orang yang beriman itu saling bermusuhan, saling bertikai, maka perbaikilah hubungan keduanya. Diperintahkan kita justru untuk memperbaiki hubungan keduanya, bukan malah sebaliknya, sebagaimana dosa besar yang kita bahas saat ini yang bernama namimah.
Apa yang disebut dengan namimah? Mari kita biarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan definisinya. Dalam hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, "Ala unabbiukum mal adhu?" Maukah kalian aku beritakan, aku kabarkan tentang sebuah al-adhu. Al-adhu an-namimatu al-qalatu bainan nas. Yang disebut dengan al-adhu sama dengan an-namimah, yaitu al-qalatu bainan nas, memindahkan ucapan antara manusia. Bagaimana memindahkan ucapan? Mengucapkan sesuatu yang telah diucapkan oleh orang lain, kemudian dipindahkan ucapan tersebut kepada yang lainnya. Ini definisi secara umum. Ya, ini bagaimana seseorang ketika mendapatkan suatu kabar yang tidak mengenakkan orang lain. Kabar tersebut dia dapati dari seseorang, dia berdua dengan seseorang tentang keburukan orang lain. Lalu yang mendapati kabar tersebut menyampaikan ucapan keburukan tersebut kepada orang yang sedang diperbincangkan. Ini yang disebut dengan al-qalatu bainan nas, memindahkan perkataan antara manusia kepada manusia yang lainnya. Dijelaskan juga oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, wa huwa man yanqulul haditha bainan nasi ala jihatil ifsadi bainahum. Yang disebut dengan an-namimah dan pelakunya adalah an-nammam, yaitu seseorang yang memindahkan perbincangan, percakapan antara satu dengan orang kedua, lalu dipindahkan kepada orang yang ketiga ala jihatil ifsad, dengan tujuan merusak. Dengan tujuan merusak, menyampaikan dan menyebabkan kerusakan. Wa amma ahkamuha fahiya haramun bi ijma'il muslimin. Adapun ditinjau dari hukum, maka perilaku tersebut adalah haram sesuai dengan ijma'nya kaum muslimin, ijma'nya para ulama. Jadi dalam bahasa kita yang disebut dengan namimah itu adalah adu domba. Pandai menyampaikan kece. Alun tahu bana berita nan didanga, sakete nan tadanga baru ujung dak sampai ke pangka, tapi tibo di dan lain menjadi permusuhan. Tak sampaikan kanan lain terjadi buruk sangka, salah di dalam memahami dan seterusnya. Belum apa-apa, terkadang seseorang sudah membenci orang yang bahkan belum dia kenal. Alun pernah basuo, alun pernah berucap, alun pernah bertatap muka, tapi rasa permusuhan sudah ada. Ini biasa muncul dari perbuatan namimah. Yang seseorang kalaupun sudah bertemu, belum tentu keadaannya sama dengan apa yang dia dengarkan sebelumnya. Al-khabaru laysa kal mu'ayanah. Kabar yang dia dengar itu belum tentu sama dengan apa yang dia saksikan di hadapan mata. Kadang orang berbicara, menyampaikan suatu rahasia, menyampaikan sesuatu hal yang anggaplah itu curahan hatinya. Ndak lama disiko makan dah. Kurang rasanya, agak tak kurang garamnya. Tiba dia awak dan mandanga berita, sampaikan puluh. Sianu tadi itu, ndak tahu diuntung. Alah makan gratis, nyo sabui lo modeko. Yang tadinya hanya sebatas sampai pada orang ini, tetapi akhirnya sampai kepada orang yang dia perbincangkan. Rusaklah hubungan antar mereka. Rusaklah hubungan antara orang yang tadi sekedar ingin meluapkan isi hatinya, sampai terdengar oleh orang yang sedang dia bicarakan. Muncullah permusuhan. Atau terkadang dalam hal yang salah didengar,
lain nan didanga, lain nan disampaikan. Kawan, mohon maaf, terkadang banyak yang bocor, banyak yang ember. Alun tentu itu berita nan disampaikan, tapi lah itu nan basabui ke orang lain. Bapa buruk-buruan nampak ya. Lah bapa kece-kecean awak kini ya. Akhirnya muncul permusuhan. Ini yang disebut dengan namimah. Menyampaikan sesuatu pembicaraan kepada orang lain padahal tidak perlu disampaikan. Anggaplah orang ini sedang tak enak hati dengan orang lain. Anggaplah demikian keadaannya. Kenapa boleh buat? Ini diantara takdir Allah, diantara lika-liku kehidupan. Ada orang masanya suka, ada tak suka. Maka bisa jadi ketika dia tidak suka, dia butuh kawan berbicara. Dia butuh kawan untuk bercerita. Disampaikan. Tadi si fulan agak kurang rasanya mencari awak. Agak masam saja wajahnya nampaknya. Disampaikan. Maka bagi kita yang mendapati berita demikian, sebagai lawan cerita, sebagai lawan atau kawan bercerita ketika itu, tak usah disampaikan kepadanya. Dan sampai dia kecian pula. Iko lah macam-macam pula sianu nampaknya. Lah mulainya memasang ya rasa kebencian tu situ, kecilnya situ ndak sanang dan sebagainya. Padahal baru sekedar mengungkapkan demikian. Maka justru seharusnya jemaah yang kami muliakan, wa aslihu dzata bainikum. Perintah Allah Subhanahu wa taala justru menyuruh kita untuk mendamaikan, Bahkan Nabi SAW memberikan keringanan di sini walaupun berdusta. Laitsal kadzib fi man yuslihu bainan nas, ay kama qala sallallahu alaihi wasallam. Bukan dikatakan seseorang itu berdusta, berbohong kalau maksudnya adalah mendamaikan antara kedua belah pihak. Misalnya tadi, kolah banyak masalah nampaknya di sianu ko. Lah gak kurang rasa kamu ndak pandai menyapo kini leh. Bercerita. Maka kita yang mendapati cerita demikian, sampaikan. Akhi, tadi wak dangannya kirim salam. Nampak dawak tadinya mengucapkan sesuatu, nyo kirim salam bentuknya ke situ. Walaupun kalimat ini nadanya bohong, berdusta, tapi ini dikatakan Nabi SAW bukan suatu kedustaan. Ini dibolehkan. Dalam artian dia ingin mendamaikan antara dua orang saudaranya ini. Dia ingin mendamaikan dua orang saudaranya yang sedang bertengkar. Maka ini bukan termasuk ke dalam hal yang diharamkan walaupun berdusta. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga kalau kita lihat bagaimana kesempurnaan Islam mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, jelas sekali Islam ini membawa maslahat yang sangat besar. Islam menjaga kehormatan seseorang. Islam menjaga kehormatan seseorang, sehingga tidak boleh seseorang menghina orang lain, menyakiti orang lain, sehingga dengan demikian juga tidak dibolehkan seseorang melakukan adu domba, membuat orang lain bermusuhan. Wa qad tadhaharat ala tahrimiha ad-dalailu asy-syar'iyyatu min al-kitab was sunnah. Sungguh kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, benar-benar telah banyak dalil-dalil Al-Qur'an ataupun dalil-dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan tentang haramnya sifat namimah ini. Haramnya perbuatan adu domba ini. Qala Allah Ta'ala, wa la tuti' kulla hallafin mahin hammazim masya'im binamim. Di dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-10 dan 11, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa la tuti', janganlah engkau taati, jangan engkau turuti, kulla hallafin mahin, setiap orang yang banyak bersumpah. Sedikit-sedikit dia bersumpah, sedikit-sedikit dia bersumpah.
Ini orang yang bukan orang baik. Jangan ikuti dia. Mahin yaitu orang yang hina, yang kehidupannya, perbuatannya banyak dikelilingi oleh perbuatan-perbuatan maksiat dan dosa. Ini orang yang disebut dengan mahin. Bagaimana ciri-ciri mereka? Hammazim masya'im binamim. Suka menghina, suka memaki. Kemudian masya'im binamim, suka menebarkan namimah, suka menebarkan adu domba. Ya. Orang-orang yang semacam ini harus dijauhi. Jangan diperturutkan, jangan diikuti apa maunya, bahkan jangan dengarkan omongan mereka. Wa fi sahihaini anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata namam, tidak akan masuk surga yang disebut dengan namam, yaitu orang yang suka mengadu domba. Kalau perkaranya sudah ancaman tidak masuk surga, berarti ini sudah termasuk ke dalam dosa besar. Berarti sudah termasuk ke dalam dosa besar. Walaupun orang ini beriman, namun tetap saja dia diancam dengan tidak masuk surga. Bagaimana kaidahnya dalam hal ini? Dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalimat la yadkhulul jannah, tidak masuk surga, bukan berarti ia keluar dari Islam dan imannya, tidak. Tetapi dia terancam untuk tidak langsung masuk surga, akan tetapi melalui fase azab terlebih dahulu. La yadkhulul jannata namam tuhmalu ala anna al-ma'na la yadkhuluha dukhulan mutlaqa, ay dukhulan kamila. Orang ini tidak masuk surga maksudnya tidak mutlak masuk surga, tidak sempurna masuk surganya, biduni ta'dzibin bal labudda an yataqaddama dzalika ta'dzib. Maksudnya dia tidak langsung masuk surga tanpa azab, akan tetapi melalui proses, yaitu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini diantara dosa-dosa besar seperti dosa-dosa yang lainnya yang tidak mengeluarkan seseorang dari Islam, dan maknanya dia terancam tidak masuk surga bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya, akan tetapi harus dilalui oleh proses azab dari Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kehendak Allah. Kalau memang dia bertobat, Allah ampuni, maka ini kehendak Allah untuk kemudian menyelesaikan dan menghapuskan dosa orang tersebut. Ini dikembalikan kepada masyiatullah, kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai pula salah faham jamaah yang kami muliakan, dikecen dan Nabi la yadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Langsung sewaktu dua orang, ini tukang domba tu kafir tu mah, tidak boleh kayak gitu. Tidak boleh kita langsung mengucapkan, melontarkan kalimat kafir kepada seseorang, melainkan harus ada ilmu tentangnya, harus paham kita mana perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari Islam dan mana yang bukan. Ini ada kaedah-kaedah yang jelas dari para ulama. Di antaranya yang mengeluarkan seseorang dari Islam dan termasuk ke dalam dosa-dosa besar adalah syirik besar, dan ini sudah kita lalui pembahasannya. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Begini di antara ancaman-ancaman. Yang pertama, diancam oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak masuk surga. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa dia diancam dengan azab kubur. Dua kali lipatnya dapat. Di kubur dapat, di neraka pun dapat. Menunjukkan dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra biqabraini. Beliau melewati dua kuburan. Qala innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin ama innahu kabir. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu melewati dua kuburan. Beliau katakan, tahukah kalian, dua orang ini sedang di dalam alam kuburnya diazab, sedang mendapatkan azab.
dan keduanya mendapatkan azab dalam hal yang tidak mereka anggap ini adalah dosa besar, tapi menurut mereka ini adalah hal yang remeh, padahal dia dosa besar. Amma ahaduhuma fakana la yastabri'u min bawlih. Yang satunya tidak pandai menjaga percikan air kencingnya, atau dengan tafsiran yang lain tidak cebok setelah buang air kecil, apalagi buang air besar. Ya, artinya tidak berhati-hati terhadap air yang keluar, ya, berupa air seni ataupun air kencing. Wa amal akharu fakana yamshi bin namimah. Adapun yang satunya lagi, ini orang biasa ketika hidup di dunia suka mengadu domba, suka namimah. Thumma akhadha jaridatan ratbah. Kemudian Nabi SAW mengambil pelepah kurma yang kering. Fashaqqaha ithnataini. Kemudian Nabi SAW membelahnya menjadi dua. Wa gharaza fi kulli qabrin wahidah. Maka Nabi SAW meletakkan keduanya pada masing-masing kuburan tersebut. Wa qala la'allahu an yukhaffifa anhuma ma lam yaybasa. Maka Nabi SAW kemudian mengatakan, mudah-mudahan dua benda ini bisa meringankan azab keduanya, kedua yang di dalam kubur tersebut selama dia belum kering. Dan ini tentu saja kekhususan dari Nabi SAW melakukan hal demikian. Kekhususan dari beliau. Bagaimana dikatakan kekhususan? Yaitu para sahabat Nabi SAW setelah beliau atau semasa beliau hidup tidak pernah melakukan hal yang sama, yaitu meletakkan dua daun kering di atas kuburan untuk meringankan dosa. Tidak pernah. Ini hanyalah kekhususan dari Nabi SAW, dan ini hak prioritas beliau. Maka jangan sampai salah paham orang dengan hadis ini, kemudian dia mengatakan, oh kalau begitu boleh memberikan bunga, menabur bunga di atas kuburan. Tidak. Ini sama sekali tidak ada dalilnya. Menabur bunga di atas kuburan, mau itu kuburan baru atau kuburan lama, atau berziarah sekali setahun dan seterusnya, tidak ada dalilnya menunjukkan ini adalah suatu amalan yang bid'ah. Ya, Nabi SAW tadi pertama beliau tidak meletakkan bunga, hanya yang beliau letakkan dua pelepah kurma kering, yang satu yang dibelah dua, itu pun yang kering. Yang kedua, ini pun hanya dilakukan oleh Nabi SAW, tidak dilakukan oleh orang selain beliau, menunjukkan ini di antara mukjizat beliau dan kekhususan beliau, bukan menjadi amalan yang beliau perintahkan untuk yang lainnya, sehingga para sahabat tidak melakukannya. Ini di antara pentingnya amalan, pentingnya ibadah, mengikuti pemahaman sahabat Rasulullah SAW. Banyak orang berdalil dengan Al-Quran, dengan hadis, tapi tidak ikut pemahaman sahabat Nabi SAW, akhirnya melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, melenceng dari apa yang diperintahkan oleh Nabi SAW. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, maka adapun yang dilakukan oleh orang-orang untuk niatan menghapuskan, meringankan dosa dengan cara menabur bunga ataupun dengan cara memberi minuman kepada penghuni kubur, ini amalan bid'ah yang tidak dicontoh oleh Nabi SAW dan para sahabat beliau. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala, jamaah yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam hadis yang tadi juga ada kalimat wa ma yu'adzabani fi kabir. Di antara orang-orang yang menjelaskan arti atau terjemahannya, dia menyebutkan dua orang yang ada di dalam kuburan ini diazab bukan karena dosa besar, katanya. Ini tentu keliru terjemahannya. Wa ma yu'adzabani fi kabir. Diazab bukan karena dosa besar, maka dianggap namimah itu bukan dosa besar, tidak menjaga, ya, buang air kecil, ya, menyentuh kulit atau pakaian, dianggap ini hal biasa, hal ringan. Jadi apa maksud wa ma yu'adzabani fi kabir?
Mereka diazab bukan dalam hal yang kabir, artinya di sini berdasarkan riwayat yang lain, amma innahu kabir. Ketahuilah sesungguhnya itu adalah dosa besar. Itu sesungguhnya adalah dosa besar. Yang dimaksud di dalam mereka tidak diazab dalam hal yang besar, yaitu aw laisa bikabirin fi za'mihima, bukan hal yang besar menurut pandangan dua orang ini. Jadi dua orang ini meremehkan dosa ini, maka mereka keduanya menganggap ini hal biasa. Hal biasa mereka buang air kecil kemudian tidak beristinja, menurut mereka ini biasa. Seperti supir-supir truk yang asal buang air di pinggir jalan tanpa beristinja, menganggap ini biasa. Ya. Jadi bukan hal yang berat bagi mereka, biasa. Begitu juga yang menebarkan namimah, mereka pun menganggap ini biasa. Saya sampaikan ucapan si fulan atas ketidaksukaannya kepada si fulan, ini hal yang biasa. Maka mereka keduanya menganggap ini adalah dosa yang ringan, dosa yang kecil. Maka bukan berarti ini adalah dosa kecil menurut Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Walihada qala fi riwayatin bala innahu kabir. Maka dengan demikian Nabi SAW dalam riwayat yang lain menyebutkan bukan demikian yang dimaksud, sesungguhnya yang dia lakukan ini adalah dosa besar. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tajiduna syarran nasi dzal wajhaini, kalian akan mendapati bahwa seburuk-buruk manusia adalah yang bermuka dua. Bagaimana ada orang bermuka dua? Ternyata istilah bermuka dua ini bukan istilah baru, ikhwati fiddin. Bukan istilah dari bahasa Indonesia saja, tapi dzal wajhain, punya dua wajah. Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari Muslim. Alladzi ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Nabi sebutkan, yaitu orang yang dikatakan bermuka dua apabila dia datang kepada seseorang pasang wajah begini, datang lagi kepada orang yang lain pasang wajah yang lain lagi. Pandai cari muka, pandai cari muka. Datang kepada orang di sini dia katakan, Masya Allah antum ini luar biasa, bagus, begini dan begitu. Tahukah antum, walaupun dia itu si fulan itu benci sama antum, tapi antum bersabar, Masya Allah. Disanjung-sanjung dalam maksud dia memburuk-burukkan yang lain, mempakecek-kecekan yang lain, memburuk-burukkan yang lain. Nyu sanjung kau untuk menyelamatkan mukanya. Padahal sebenarnya dialah yang sebenarnya ingin memaki, tapi untuk menyelamatkan mukanya dia katakan orang lain yang memaki. Dia katakan orang lain yang tak suka dengan dia. Sampai pulau di tampek lain disanjung-sanjung pulauan itu. Disanjung-sanjung, dipuji-puji. Alah tabang lo nya beko baru sampaikan. Tahu ndak si anu tadi? Awak baru dari tampeknya. Nan buruk-buruk asalnya sampai ke situ. Padahal ndak donan mode itu setahu ada. Lah pandai lo nya bermain muka di situ. Inilah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dzal wajhain, orang yang memiliki dua wajah. Ya'ti haula'i biwajhin wa haula'i biwajhin. Dia datang kepada orang yang ini dengan satu wajah dan datang kepada yang lain dengan wajah yang berbeda, tidak seperti yang tadi. Ini orang-orang berbahaya, ikhwati fiddin rahimakumullah. Inilah diantara sebab munculnya pertikaian, munculnya perselisihan antara kaum muslimin, bahkan antara minantu jumintu bacaka, antara anak jo ibu bahkan bacaka. Badek itu anan bini ketika mengecek ke mintuonya lain nanyo sampaikan, mengecek ke laki lain lo nanyo sabuknya pa buruk-buruk namanya. Bertengkar antara keluarga, antara satu keluarga bisa bertengkar dengan perbuatan demikian. Bahkan sampai-sampai
terjadi pertengkaran berkepanjangan, Pak. Lah lamu ndak basapu-sapu. Ulah seorang yang disebut dengan namam tadi. Ini suatu musibah. Makanya jelas Nabi SAW ya pernah menyebutkan bahwa inna syaitana qad aysa an ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab. Sesungguhnya setan itu sudah berputus asa bagaimana membuat manusia menyembah dia pada Jazirah Arab. Jazirah Arab disebutkan di sini wilayah Islam keseluruhan, yaitu kaum muslimin. Setan itu telah berputus asa membuat kaum muslimin menyembah setan, tidak mau. Tetapi setan tidak patah arang, tidak mudah menyerah. Walakin fit tahrishi bainahum. Akan tetapi setan itu berusaha untuk memprovokasi, menyebarkan kebencian di antara manusia tersebut, di antara kaum muslimin. Kata Nabi SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Inilah perilaku perbuatan setan yang sangat membahayakan, bahkan manusia terprovokasi dengannya, ikut dengan apa yang disampaikan oleh bisikan-bisikan iblis tersebut. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Dijelaskan lagi oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah, wa ma'na man kana dha lisanaini ay yatakallam ma'a haula'i bi kalamin wa haula'i bi kalam. Yang dimaksud dengan orang bermuka dua tadi, artinya disebut lagi dengan istilah lain punya dua lisan, punya dua lidah, yaitu dia berbicara bersama orang yang ini dengan pembicaraan yang lain, lalu menukilkan pembicaraan, menyambung pembicaraan kepada yang lain dengan perkataan yang berbeda. Wa huwa bima'na sahibil wajhain, wa huwa bima'na sahibal wajhaini, qala al-Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Dengan demikian orang ini disebut dengan Zul Wajhain, orang memiliki dua muka, orang yang memiliki dua wajah, sebagaimana ini pun disebutkan oleh Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Innama tutlaqu fil ghalibi ala man yanummu qawla al-ghayri ila al-maquli fihi biqawlihi fulanun yaqulu fika kadha. Orang yang berlidah dua atau berwajah dua, bermuka dua adalah mereka pada umumnya yang senantiasa menebarkan, mengucapkan atau memindahkan perkataan seseorang kepada yang lainnya dengan apa yang telah disebutkan oleh orang yang tadi. Artinya yang bernada permusuhan dengan mengatakan yaqulu fika kadza, orang ini tadinya telah berbicara kepada aku ya tentang begini, bahwa kamu begini dan begitu, bahwa kamu begini dan begitu, memiliki ya sifat-sifat begini dan begitu, ya, dengan ucapan bagaimana agar permusuhan muncul di tengah dia. Ya, bisa jadi antara dua orang suami istri yang tadinya akur, yang tadinya masih aman-aman saja, yang tadinya tidak ada masalah, ya bahkan tidak ada pernah pertengkaran sebelumnya. Lalu muncul orang ketiga yang mencoba merusak hubungan dengan mengatakan kepada sang suami, istrimu begini dan begitu, mengatakan lagi kepada sang istri, suamimu begini dan begitu. Muncul pertikaian antara keduanya. Ya, di mana di sini juga pernah diceritakan oleh Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah taala. Baik, kita azan. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Ikhwati fid din, jamaah kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Ya, kita lanjutkan pembahasan kita tadi tentang namimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam suatu hadis yang sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Asbahani dalam kitab Targhib wa Tarhib. Begitu juga hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani di dalam silsilah as-sahihah.
وَمَنْ كَانَ ذَا لِسَانَيْنِ فِي الدُّنْيَا فَإِنَّ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ لِسَانَيْنِ مِنْ نَارٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Siapa yang ketika di dunia ini memiliki dua lisan, yaitu dua wajah tadi yang disebutkan dalam hadis yang lain, atau yang suka melemparkan namimah, maka nanti di hari kiamat akan dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dia pun memiliki dua lisan dari api neraka. Dia memiliki dua lidah dari api neraka pada hari kiamat. Ini diantara ancaman-ancaman, selain ancaman-ancaman yang tadi yang kita sebutkan tentang orang yang suka menebar namimah, dia pertama tidak masuk surga, kedua diancam dengan azab kubur, yang ketiga diancam bahwa dia akan diberikan lidah, dua buah lidah yang berasal dari api neraka. Ini diantara ancaman tentang dosa besar namimah ini atau mengadu domba. Bagaimana bahayanya mengadu domba ini? Sampai-sampai Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau pernah menyebutkan, menukil perkataan Ibnu Mas'ud, ya beliau sebutkan dalam kitab beliau I'anul Mustafid, bahwa yang disebut dengan al-adhu di sini termasuk dengan as-sihru, termasuk kepada sihir. Namimah atau mengadu domba ini termasuk ke dalam perbuatan sihir. Bagaimana bisa dikatakan perbuatan sihir? Karena bahaya, pertama, bahayanya itu tersembunyi. Tersembunyi. Ibarat seseorang yang menyampaikan ucapan kepada orang lain dengan rahasia. Sembunyi-sembunyi dia sampaikan permusuhan kepada orang yang lain, yang bahkan sebelumnya tidak ada masalah. Dengan sihir tersebut berubah keadaan, sekejap berubah keadaan. Ini pun dijelaskan oleh seorang imam yang bernama Yahya bin Abi Katsir. Ya. An-nammamu yufsidu sa'atan ma la yufsidu sahiru fi syahrin. Ini dahsyatnya seorang yang disebut dengan nammam, tukang adu domba. Dia bisa bahkan membuat kerusakan itu sekejap, merusak hubungan dua orang, suami dan istri, ibu dan anak, anak dan ayah, dan seterusnya, bisa langsung dirusak sekejap. Apa-apa yang selama ini kalau tukang sihir biasa butuh waktu lebih sebulan, kata beliau. Tukang sihir itu butuh waktu sebulan untuk merusak hubungan suami istri. Dia butuh ramuan ini dan itu, harus ke dukun ini dan itu, harus ambil rambut suami, rambut istri, foto suami, dikumpulkan. Butuh sebulan untuk merusak hubungan suami istri. Tapi seorang nammam, pengadu domba ini butuh sekejap saja. Ini berarti lebih bahaya daripada tukang sihir ternyata. Lebih keras perbuatan mereka daripada tukang sihir. Tukang sihir butuh waktu panjang, butuh alat yang banyak, butuh media yang banyak, beragam. Ini tukang adu domba sejenak saja. Ya, hanya sampaikan kepada si fulan begini, sampaikan kepada fulanah begini, selesai hubungan suami dan istri. Bahkan Al-Imam Al-Zahabi rahimahullah ta'ala, beliau membawakan sebuah hikayat, sebuah cerita tentang seseorang, sebuah keluarga, suami dan istri, tidak punya masalah sebelumnya, hanya kemudian membeli budak, yang ketika itu masih diperbolehkan, masih ada budak. Sekarang sudah diselesaikan dalam Islam, sehingga tidak ada lagi perbudakan, ya, karena diantara kafarat itu untuk membebaskan budak agar manusia ini setara secara dalam Islam. Namun dahulu dibolehkan, ya, dalam keluarga ini membeli seorang budak. Budak ini tidak ada cacat kecuali satu saja cacatnya. Dia suka mengadu domba, itu saja cacatnya. Yang lain fisiknya bagus, kekuatannya bagus, akhlaknya yang lain bagus. Hanya satu cacatnya, tukang adu domba. Sehingga dia pun bercerita kepada sang istri ini dalam keluarga. Dia ceritakan, kayaknya suamimu itu mulai selingkuh kayaknya. Aku perhatikan dia agak aneh. Ya, mungkin dia sudah terpaut hatinya kepada wanita lain.
mau enggak aku tunjukkan suatu cara gitu, agar suamimu ini tidak lari kepada wanita yang lain. Ayo, apa kata istrinya ini? Ya, engkau ambil pisau cukur. Kalau pisau cukur dahulu itu karena panjang seperti ya yang ada yang dipisaukan ya, bukan seperti yang ada sarangnya yang kecil itu, enggak. Pisau cukur. Ya, itu pun bisa mengiris yang lain, bukan sekedar untuk mencukur rambut. Coba katanya. Nanti ketika dia tidur, ambil beberapa helai dari jenggotnya itu, lalu simpan di kantong bajumu. Saya jamin, suamimu tidak akan kemana-mana lagi. Wah, ini luar biasa tipu dayanya. Selesai pembicaraan dengan sang wanita, sang istri, kembalilah si fulan ini, si gulam ini, si budak ini kepada sang suami. Dia bilang, sepertinya istrimu itu punya rencana jahat untukmu. Nah, punya rencana jahat. Ya, coba nanti malam saya ingin buktikan. Kamu pura-pura tidur. Silahkan saya buktikan omongan saya. Kamu pura-pura tidur nanti malam. Ya, sampailah malam itu, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Sang istri ini mencoba melakukan apa yang diarahkan oleh budak tadi. Dia mencoba mengambil beberapa helai jenggotnya. Tapi sang suami ini pura-pura tidur. Dia bilang, apa betul ya kata si budak tadi? Betul sekali. Ini ada sesuatu nih, ada rencana jahat nih. Sampailah pisau tersebut di jenggot, dia kira oleh suami ini mau menggorok dari leher saya. Dirampas pisaunya, Pak. Dirampas pisaunya, istrinya lah yang digorok lehernya sampai meninggal. Paginya ketahuan bahwa sang istri digorok lehernya, datanglah rame-rame keluarga sang istri. Akhirnya membunuh pula suami ini. Terjadilah pembunuhan antara keduanya. Tidak ngeri itu. Ya, seorang cuman punya aib, katanya aibnya cuma satu, apa? Tukang adu domba. Tapi bagaimana perkara besar yang telah dia beratkan kepada orang-orang yang lain. Ini akibat di antara perbuatan-perbuatan sihir yang dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan tadi, dia termasuk ke dalam perbuatan sihir. Ya, bagaimana dia bisa merubah keadaan sekejap, hanya satu malam merubah semuanya. Yang mungkin ini seorang istri membenci suaminya, suami membenci istrinya, bahkan untuk saling bunuh-bunuhan, bagi seorang tukang sihir itu butuh waktu berbulan-bulan ngakalinnya, Pak. Ini selagi dia masih bertauhid, agak sulit ini dukun tukang sihir agak masuk nih. Sulit dia masuk. Tapi luar biasa bagaimana perangkap iblis yang kita sebutkan tadi. Kalau sekiranya orang-orang ini kuat dengan tauhidnya, tidak mau memperturutkan iblis, tidak mau menyembah iblis, tapi lihat, iblis punya ide lain, punya cara lain untuk menebarkan kerusakan, permusuhan di tengah-tengah kaum muslimin. Na'udzubillah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Sehingga dijelaskan juga, walaysatin namimatu makhsusatan bidzalik. Yang disebut dengan namimah itu tidak terkhusus kepada menebarkan omongan orang lain, tidak khusus pada menyampaikan omongan orang lain, tetapi juga bal hadduha kashfu ma yakrahu kashfahu, termasuk di dalamnya adalah membuka aib yang seseorang itu tak suka untuk dibuka. Ini juga bagian dari namimah, membuka aib. Sawa'an karihal manqulu anhu, apakah itu dibenci, tidak suka, ataupun bahkan disukai tetapi bukan pada tempatnya untuk dibicarakan. Ya, dia membicarakan sesuatu yang biasa-biasa saja, tapi bukan tempatnya untuk dibicarakan. Akhirnya terbongkarlah rahasia. Ya, terbongkarnya rahasia ini bisa menjadi permusuhan, bisa menjadi senjata untuk menghujam yang lainnya. Sehingga ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, sampai-sampai para ulama mengkiaskan, membuat perumpamaan orang yang menebarkan namimah ibarat ada 3 orang, si A, si B, si C.
Si A ingin lempar pisau kepada si C, tapi tak kena. Baru sampai pada si B lah yang seorang namam ini menghujamkan pisau, menyambungnya kepada si C. Ini ibaratnya. Ibarat seseorang ingin melempar senjata dengan caci makian, tuduhan atau omongan yang tidak bagus untuk dibicarakan tentang si fulan yang jauh di sana, yang tidak mendengar, yang tidak tahu apa-apa. Lalu orang yang namam ini menyampaikan ucapannya kepada orang lain, ibarat dia yang ikut menghujamkan pisau ke dada orang yang sedang dibicarakan tadi. Inilah rahasia yang dia bongkar, rahasia yang dia buka, yang akhirnya terjadi permusuhan berkepanjangan. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan yang sangat menyedihkan, ironis kita lihat ikhwati fiddin, sangat menyedihkan. Bahkan hal ini diupayakan oleh jamaah yang tidak bertanggung jawab, oleh murid-murid yang tidak bertanggung jawab, sampai membuat gurunya bermusuhan dengan guru yang lain. Padahal sama-sama di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah ala fahmi salaf. Tetapi dua ustadz ini saling dibuat bermusuhan. Ada saja yang akan disampaikan. Mentang-mentang dia dekat dengan ustadz satu, tidak pernah duduk di kajian ustadz yang lain. Sekali duduk dia dapati pernyataan yang baru simpang siur, belum benar kejelasannya bagaimana. Sampaikan ke gurunya, Ustadz, agak kurang lama mengaji di situ. Bantuannya Ustadz nyu cerituan Ustadz tu. Bantuannya Ustadz nyu sindir-sindir Ustadz yang cik tu dah. Taraso dia ambo. Cocok bana rasanya. Anan diceritakan itu ada di Ustadz bantuannya. Padahal belum tentu sang Ustadz menyebutkan, bahkan tidak menyebutkan nama sama sekali, tidak. Tapi pandailah seorang yang namam ini mengadu domba. Alah pandailahnya, Ustaz, ku status Ustaz, ku bantuannya kantung kemasan. Status Facebook, iku bantuannya payahnya kantung kok. Batu, tarasurin mo. Na'udzubillah, na'udzubillah. Ini terjadi ikhwati fiddin. Akhirnya yang tadinya si Ustaz ini dengan yang lain, dengan Ustaz yang lain, tadinya tidak ada masalah apa-apa, tidak punya urusan apa-apa, biasa mereka saling bercerita, bertemu, membahas ilmu. Tapi karena sikap seseorang ini namam, murid, seorang namam berkedok murid, yang akhirnya membuat permusuhan antara ustaz ini dengan ustaz. Taruhlah benar, katakanlah walaupun benar, misalnya ustaz ini menyampaikan tentang suatu hal yang katakanlah ustaz itu sebut nama ketika itu, terdengar oleh kita. Maka seharusnya kita itu mengislah, memperbaiki keadaan. Kita bisa datangi ustaz yang tadi, yang bukan ustaz favorit kita, kita datangi dia. Ustaz, seperti tidak bagus seperti itu kalimatnya ustaz. Ya, alangkah baiknya gini kita selesaikan, pertemukan. Kemudian orang ini kalau benar akidahnya, benar akhlaknya, dia akan sampaikan, Ustaz tadi tuh kirim salam buat antum. Masya Allah, beliau begini, mungkin saja beliau agak sedikit kelirunya, tidak apa-apa. Ini mendamaikan, ini yang seharusnya. Wa aslihu dzata bainikum. Damaikanlah hubungan antara kalian. Itu yang seharusnya dilakukan. Bukan malah menyampaikan kecek. Bukan malah memperumit, memperpanjang persoalan sehingga terjadi hal yang tak diinginkan. Akhirnya sang ustaz ini tak lagi mau bertegur sapa. Dalam waktu berkepanjangan, muncullah sekarang yang disebut dengan jamaah-jamaah tahdzir. Ini awalnya ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Pandai menyampaikan kecek. Anggaplah begini jamaah yang kami muliakan. Ini salah paham pernah terjadi antara Ustadz Fulan dengan Ustadz yang lainnya. Ustadz yang ini mengatakan,
ustadz yang di sana itu ngajarnya sudah tinggi. Yang dibahas di situ kitab Al-Waraqat, yang dibahas di situ kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i, kitab bahasanya ketinggian untuk kamu. Maka saya sarankan kamu belajar dulu bahasa Arab dasar. Jangan dulu ke sana. Ini kan wajar. Ustaz ini tahu muridnya baru bagaimana. Batasan, ya sudah makanan dia kah? Ini belum. Belum makanan dia apa yang diajarkan oleh ustaz yang di sana. Dia menyampaikan lebih baik kamu duduk di sini dulu belajar bahasa Arab sama ustaz. Nanti kalau sudah bagus bahasa Arab, lancar bahasa Arab, baru ke sana. Kan wajar seorang ustaz mengatakan demikian untuk kebaikan dia. Jangan sampai nanti di sana salah paham, tidak mengerti apa, ngango-ngango gitu kan. Apa yang dikatakan itu tidak tahu, tidak paham. Alah maksud ustaz, alah maksud ustaz. Kaidah-kaidah yang disampaikan itu bingungnya. Daripada demikian ustaz sampaikan begini. Tiba di ustaz itu lain lo nanya sampaikan. Ustaz, bantuannya ustaz itu mentahzir ustaz, tidak boleh hamba pengaji nampaknya. Astagfirullah. Nahanallah. Ini terjadi ikhwati fillah. Sampaikan ustaz ku mentahzir ustaz yang lain. Mengecekkan tidak boleh hamba pergi mengaji sampai ustaz itu. Padahal yang dimaksud lain, yang disampaikan dipahami pun lain. Inilah seorang yang disebut dengan namam tadi, namam, tukang adu domba. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Begitu bahayanya sampai-sampai terjadi perselisihan besar. Muncul perselisihan antara ustaz fulan dengan ustaz yang lain. Padahal sebelumnya tidak pernah kenal, belum kenal, belum pernah kenal tapi sudah berselisih. Kenapa? Karena ada jamaah pandai menyampaikan kecek. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ini suatu hal yang sangat berbahaya sekali, sangat berbahaya. Ya, pernah ini terjadi kepada kita. Ya, tentang pondok disampaikan oleh seseorang. Kayaknya Ustaz si fulan itu mentahzir pondok antum, tidak belajar agama kayak di situ, belajarnya IT aja gitu. Memang awalnya terbesit bagi kita. Alun mangalah kan tahzir. Alun tagak pondok kalau kan tahzir. Ternyata setelah ditemui, setelah kita berbincang dengan Ustaz fulan, tidak ada masalah demikian. Bukan begitu yang dimaksud. Inilah bahayanya jemaah yang kami muliakan. Ya, kalau pitih dititip kurangnya, tapi kok kecek dititip bisa tambah, itunya tadi. Hati-hati kalau kita menyampaikan suatu kalimat yang kita titipkan kepada seseorang, kalau orang itu orang fasik, tidak baik niatnya, tidak baik cara berakidah, bermanhajnya, hati-hati menitipkan ucapan, bisa bertambah dan bisa menjadi bumerang kepada kita, menjadi senjata yang berbalik arah. Inilah yang sangat mengkhawatirkan terjadinya hal demikian. Maka hati-hati saat curhat, ikhwati fiddin. Ya, jangan sembarangan curhat. Kalau belum kenal dekat dengan seseorang, jangan asal ngomong gitu. Sampaikan begini. Ya. Bekol lain lonya yang sampaikan karena lain, ikhwati fiddin. Dan ini pula jemaah yang kami muliakan, agar kita pandai menjaga rahasia. Harus pandai menjaga rahasia. Dan diri kita pun ketika punya rahasia, pandailah menjaganya. Kadang waklah punya rahasia, kecian. Tapi beko jangan kecek-kecek orang nak. Pailo karena lain kecek. Tapi beko jangan kecek-kecek orang nak. Dia yang sudah menceritakan ke banyak orang, dia pula yang mengatakan beko jangan kecek-kecek orang. Itulah salah kaprah dalam berrahasia. Kalau memang ada rahasia dibolehkan. Ya. Bahkan rahasia ini memang bisa sejenak meredam amarah. Sakit hati kita kepada seseorang, kita redam sedikit dengan cara bercerita. Maka orang yang memegang rahasia ini harus amanah. Jangan sampai kita bicarakan kepada orang yang lain. Bahkan dalam suatu riwayat dikatakan, kalau saudaramu berbicara kepadamu sambil lihat kanan, lihat kiri, berarti itu rahasia. Jaga. Kalau ada seseorang berbicara kepada kita,
dia sambil tengok kanan, tak ada orang, tengok kiri, tak ada orang, maka ketahuilah ucapannya itu rahasia, jaga. Begitu menjaga amanah, jangan menjadi orang yang berkhianat kepada saudara sendiri. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Kemudian disebutkan oleh para ulama, wa kullu man humilat ilaihi namimatun. Apabila seseorang menyampaikan sesuatu berupa adu domba kepada kita. Ada orang datang ingin menyampaikan tentang adu domba, dia ingin kita bermusuhan dengan orang lain, dia sampaikan sesuatu yang membuat kita ingin bermusuhan dengan orang lain. Seperti tadi misalnya, seorang jamaah yang datang kepada kita, mungkin sebagai ustaz atau sebagai orang yang dibesarkan, tokoh masyarakat di suatu tempat, atau yang lainnya, siapapun dia, ya, seseorang datang kepada kita membawa berita tentang buruknya orang lain agar kita memusuhinya, maka ada yang perlu kita perhatikan. Di antaranya 6 hal. Ada 6 hal yang harus kita perhatikan. Al-awwal, alla yusaddiqahu. Jangan mudah percaya. Yang pertama, jangan percayai dia. Li'annahu nammamun fasiqun wa huwa mardudul khabar. Karena orang yang datang ini adalah nammam dan dia fasik, orang yang berbuat dosa. Wa huwa mardudul khabar, dan kabarnya ditolak. Karena disebutkan in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau datang orang fasik kepadamu dengan membawa satu kabar berita, maka tabayyun dulu, cek dan recheck dulu. Jangan percaya begitu saja. Yang kedua, an yanhahu an dzalika wa yansahahu wa yuqabbiha fi'lahu. Hendaklah dia melarang, dilarang ini. Kamu jangan begitu ngomongnya, jangan suka mengadu domba. Ya, larang dia. Jangan percaya begitu saja, jangan makan ucapan begitu saja. Ya. Kadang ya mudah termakan omongan orang lain, ini juga jadi masalah. Mudah percaya dengan jamaahnya. Apalagi selama ini sudah menyimpan prasangka, ini lebih parah lagi. Nah, mudah sekali percaya. Justru seharusnya ayyanha, larang dia. Kamu jangan ngomong begitu. Ya, kamu jangan ngomong. Kalaupun benar nanti akan kita cek lagi, akan saya tabayyun. Ya, larang dulu dia. Wa yansahahu, dan agar menasihatinya, larang, nasihati, wa yuqabbiha fi'lahu, dan harus dia katakan perbuatan kamu ini buruk. Apa yang kamu lakukan ini adu domba, ini tak baik. Harus dia larang dan nasihati dia. Ini yang kedua. Yang ketiga, an yubghidahu fillahi azza wa jalla. Hendaklah dia marahi orang ini karena Allah. Nasihati agak sedikit keras itu maksudnya, agar dia meninggalkan perbuatan namimah dia. Ya, dari sisi dia menginginkan kebaikan untuk orang ini, maka marahnya dia marah karena Allah, bukan emosi, tapi marah dalam rangka memberikan nasihat. Wal bughdhu fillahi wajib, dan kita marah dalam urusan karena Allah itu wajib. Ya, artinya untuk mengingkari perbuatannya dan agar dia tidak mengulangi lagi. Kan tasurru'nya jadi jamaah. Tadilah dia sampaikan dan buat tentang Ustaz fulan, safulan, berang lu Ustaz ke kamu, atas suru'nya. Itu seharusnya. Itu seharusnya supaya dia tidak coba-coba lagi untuk namimah. Ya. Ar-rabi', yang keempat, alla yadhunna fil manquli anhu su'. Jangan bersuuzon dulu. Dan kita dapati orang yang sedang ingin mengadu domba kita dengan orang lain, jangan suuzon dulu kepada orang yang ingin diadu dengan kita. Jangan gampang percaya dan jangan suuzon. Ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmun, kata Allah dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Jauhilah oleh kalian kebanyakan dari prasangka, dugaan-dugaan, karena sebagian dari dugaan itu adalah dosa. Nah, jangan duga-duga dulu. Oh, mungkin begini, makanya dulu dia tidak mau jawab salam saya misalnya. Diduga demikian, disambung-sambungkan dengan apa yang dia rasa. Nah, ini sudah mulai suuzon. Padahal mungkin dulu dia sedang sibuk atau tidak sedang mendengar salam kita, maka tak terjawab. Maka jangan sampai itu dijadikan ada indikasinya di sini. Disambung-sambungkan ini.
Akhirnya suuzonnya mulai memuncak. Ayo yang disampaikannya, lah lamu taraso. Ini diantaranya. Ini diantara hal yang berbahaya, ikhwati fiddin. Maka kita pun diberi nasihat oleh para ulama, jangan bermain dugaan di sini, jangan berprasangka buruk. Yang keempat, yang kelima, alla yahmilahu ma hukiya lahu ala tajassus. Jangan mencari-cari kesalahan. Walaupun dia sudah sampaikan kepada kita apa kesalahan orang ini yang tadi diceritakan kepada kita, keburukannya, jangan dicari-cari kesalahan dia. Sabar-sabarkan diri kita dalamnya. Ya, tidak perlu kita mengungkit-ungkit, mengkorek-korek, mencari-cari dari sisi buruk mana tadi yang disampaikan. Jangan-jangan betul apa yang dia katakan. Ini masih kemudian mencari-cari. Ini tidak boleh. Yang keenam, alla yarda li nafsihi ma nahannamu anhu fala yahki namimatahu. Agar dia tidak ridho. Agar kita tidak ridho bahwa ada orang yang ingin memperburuk hubungan kita dengan orang lain. Jangan ridho kita dengan perbuatan orang ini. Ini langkah-langkahnya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi apapun itu keadaannya, akan ada biasanya dalam hidup kita orang-orang yang tak senang dengan bagusnya hubungan suami istri, bagusnya hubungan anak dan ibu, anak dan ayah. Tapi ada saja orang yang tak suka, ini wajar. Karena ini bagian dari tipu daya iblis dan perangkapnya. Yang kita pun harus berhati-hati, kita pun harus menjaga hati, harus menjaga keadaan ini, dan harus kita sadari hal demikian. Sehingga kalau kita sadari bahwa selama ini kita tidak ada masalah dengan si fulan, dengan fulan, lalu ada orang yang datang tiba-tiba mengatakan begini dan begitu, cepat kita tanggap. Cepat kita tangkal apa yang dia omongkan ini, jangan kemudian masuk ke dalam hati kita, akhirnya menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan, yang lama-lama kita pun tidak bertegur sapa dengan orang itu. Ditanya ada apa, kita pun tidak pandai menjawabnya. Lah berang lah banci sebalun basuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jemaah yang kami muliakan, kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika ja'anna rajulan dzakara li Umar ibn al-Aziz rajulan bisyai'in. Pernah datang kepada seorang ulama, seorang pemimpin khalifah juga yang bernama Umar bin Abdul Aziz. Datang seseorang menceritakan tentang orang lain. Ya, ingin memburuk-burukkan tentang orang lain. Faqala Umar, maka Umar bin Abdul Aziz mengatakan, ya hadza in syi'ta nadharna fi amri. Wahai fulan, kalau kau mau, kami akan cek apa yang kamu sampaikan. Ini tidak langsung percaya beliau, harus dicek dulu apa omonganmu benar. Tayyib. Fa in kunta sadiqan fa anta min ahli hadhihi al-ayah in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau sekiranya apa yang kamu bicarakan ini tentang keburukan si fulan ternyata benar, maka kamu termasuk dalam ayat apabila datang orang fasik membawa berita, maka tabayunlah, cek dan risik. Tapi kalau kamu dusta, fa anta min ahli hadhil ayah hammazim masya'im binamim. Kalau omonganmu ini dusta, bohong, dia tidak begitu, kamu bohong, maka ketahuilah kamu masuk dalam ayat surat Al-Qalam ayat 11 tadi. Orang yang suka memaki dan suka menebarkan namimah. Pilih mana? Jujur dia masuk ayat 1, salah dia, artinya bohong dia, masuk ke dalam ancaman yang kedua. Mau jadi orang fasik atau orang hammazim masya'im binamim. Jadi dua-duanya keliru, ikhwati fiddin. Walau bagaimanapun kita lihat keburukan seseorang, tak perlu diceritakan kepada orang lain. Justru yang baik-baik saja yang harus kita sampaikan kepada kawannya supaya saling berdamai. Bukan malah memperkeruh keadaan, memperuncing dan mempertajam masalah. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Begitu juga banyak sebenarnya kisah-kisah di sini yang disebutkan. Ya, di antaranya warafa insanun riq'atan ila Sahib bin Ubbad. Seseorang telah menuliskan sebuah surat kepada seorang yang ulama yang bernama Sahib bin Ubbad. Bahathuhu fiha
ala akhdhi malil yatim wa kana lahu malun katsirun fakataba ala dhahri riqah an-nimimatu qabihah. Dia menuliskan surat kepada As-Sahib bin Ubbad tentang seorang anak yatim yang punya harta yang banyak. Kemudian diceritakan tentang keburukan anak yatim ini begini buruk amalnya, ya perbuatan begini. Seharusnya harta ini dikuasai sama negara, jangan dia. Maka surat itu dibalas oleh Sahib bin Ubbad rahimahullah dengan tulisan di atas suratnya, an-namimatu qabihah. Adu domba itu jelek, kata beliau. Wa in kanat sahihah, walaupun omonganmu itu benar. Maka adu domba itu buruk walaupun omonganmu benar. Wal mayyit rahimahullah. Adapun ayahnya semoga Allah merahmatinya. Ini anak yatim tadi. Wal yatimu jabarahu Allah. Wal malu thammarahu Allah. Tahukah kamu anak yatim ini diberi kelapangan oleh Allah. Adapun harta ini adalah buah dari kelapangan yang Allah berikan. Wasa'i la'anahu Allah. Adapun orang sepertimu yang ingin mengadu domba, semoga Allah melaknatnya. Begini para ulama yang kami muliakan, ya. Ulama yang harus kita muliakan, bagaimana mereka menanggapi orang yang ingin mengadu domba antara orang lain dengan dirinya. Justru yang dimarahi itu adalah orang yang datang yang mengadu domba, itu yang dimarahi, bukan malah melampiaskan amarah kepada orang yang sedang diceritakan. Mereka tidak gampang percaya. Inilah sifat para ulama. Mereka mengkoreksi, melakukan verifikasi, cek kebenarannya, apakah benar berita yang disampaikan atau tidak. Kalaupun benar, orang ini harus dinasihati dulu. Enggak boleh kamu begini-begini lagi. Taib ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah taala. Tentu ini bukan dalam rangka menyembunyikan maksiat, bukan menyembunyikan tindak kriminal yang kemudian kita tidak boleh menceritakan kepada pihak berwajib. Boleh. Ini lain cerita, lain kasus. Kalau menceritakannya dengan bentuk kemaslahatan, ada hal yang benar yang ingin kita sampaikan, beritanya benar bukan berita bohong, ya, tentang satu kejahatan yang memang sudah fatal, tidak bisa lagi orang ini dinasihati, maka adukan kepada pihak berwajib, adukan perbuatan tindakan ini kepada orang yang akan menyelesaikan permasalahan. Ini bukan namimah. Ya, kalau memang dalam hal-hal yang membawakan suatu maslahat. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Ya, demikianlah pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini. Kalau ada pertanyaan, tayyib. Kalau ada pertanyaan yang berkaitan dengan pembahasan kita, selagi kita memiliki ilmu tentangnya dari Al-Quran dan Sunnah dan pemahaman salaful ummah, insyaAllah kita akan menjawabnya. Kalau tidak, ya silahkan ditanyakan kepada ustadz yang lainnya yang tentunya lebih berilmu dari kami yang menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana dengan membicarakan kejelekan pemimpin oleh rakyat kepada rakyat yang lain, yang mengakibatkan kebencian oleh rakyat itu sendiri kepada pemimpinnya? Bagaimana konsekuensinya dibanding namimah antara individu sesama rakyat? Barakallahu fikum. Baik, pernah suatu ketika, Nana lupa siapa seorang pemimpinnya ini, yang sedang memakai pakaian yang kurang layak sebagai seorang pemimpin, ya, dalam satu khalifah, ya, dalam satu kekhilafahan Abbasiyah kalau tidak salah, ya. Orang ini, pemimpin ini memakai pakaian yang kalau dipakai oleh seorang pemimpin itu kurang layak. Karena pakaian biasa, anggap kalau kita tuh baju oblong misalnya. Ada dua orang ini, ya, ada satu orang bercerita kepada kawannya. Satu orang bercerita kepada kawannya. Ya, lihat tuh pemimpin kita pakai pakaian begini, pakai pakaian yang kurang layak begini dan begitu. Maka kawannya ini, ya, yang berilmu mengatakan, qabbahakallah, celakalah engkau, kata beliau. Tidakkah engkau mendengar Nabi SAW pernah mengatakan,
Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Siapa yang menghinakan pemimpin Allah, pemimpin yang ditunjuk oleh Allah, yang ditakdirkan oleh Allah. Seorang pemimpin yang ditakdirkan oleh Allah dia menjadi pemimpin. Siapa yang memburuk-burukkannya, siapa yang menghinakannya, maka Allah akan menghinakan orang ini. Ya, siapa yang menghinakan pemimpin, maka Allah lah yang akan menghinakan orang tersebut. Nah, ini salah satu bentuk tadi, namimah. Dia mengadu domba antara pemimpin dengan rakyat yang lain. Lihat tuh pemimpin kita begini. Maka orang ini langsung menjawab, tidakkah kamu mendengar Nabi SAW mengatakan, Man ahana sultanallahi fil ardi ahanahullah. Siapa yang menghina pemimpin di muka bumi, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Ini menunjukkan ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala, ya, tidak boleh kita membicarakan aib pemimpin dalam rangka kita mengadu domba, menghasut, ya, dalam rangka kita menghasut agar sama-sama membencinya. Ini memprovokasi, baik antara orang perorangan atau di depan orang banyak, di mimbar-mimbar khutbah atau di meja-meja kajian. Maka tidak layak kita membicarakan aib pemimpin. Kalau memang kita lihat ada kesalahan yang dilakukan oleh pemimpin, datangi. Ya, kita dapati misalnya RT kita berbuat salah, RW kita berbuat salah, nampak langsung bagi kita, datangi sendiri. Sampaikan. 4 mata berbicara kepadanya. Jangan sampai orang lain tahu bahwa kita sedang menasihati. Tak usah bawa masa rame-rame untuk mempermalukannya. Tak, sampaikan. Pak, saya lihat Bapak begini kemarin. Barangkali dia salah, keliru, lupa. Mudah-mudahan dia berubah. Ya, dia berubah dapat hidayah, alhamdulillah. Kita pun telah menunaikan tugas kita, alhamdulillah, 2 pahala di situ. Ya, orang dapat hidayah dengan sebab kita. La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min humurin ni'am, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang dapat hidayah dari Allah dengan sebab perantara kamu, karena kamu yang menasihati, dia dapat hidayah, dia berubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi yang lebih baik, kamu dapat pahala lebih baik daripada nilai onta merah. Ini kekayaan orang-orang Arab, yang paling kaya dahulu mereka punya onta merah. Katakan di sini kendaraan termahal yang harganya di atas 2 miliar rupiah misalnya. Sedekah dengan senilai itu, maka lebih baik lagi kamu tadi ketika orang lain dapat hidayah dengan sebab kamu. Itu satu pahalanya dari sisi situ. Yang kedua, dia telah menyampaikan tugasnya, telah melaksanakan tugasnya dalam amar ma'ruf nahi munkar. Dia kritik kemungkaran pemimpinnya, langsung kepada pemimpin tersebut berbicara. Bahkan yang ketiga, dia telah melakukan hal yang terpuji, yaitu menyembunyikan aib pemimpinnya. Tayyib. Seharusnya begitu ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Apalagi konsekuensinya dibandingkan dengan rakyat. Kalau dengan pemimpin tentu mudarat jauh lebih besar. Bayangkan sekiranya satu orang saja yang melihat kesalahan pemimpin, disebarkan di medsos, jutaan rakyat tahu melihatnya. Akhirnya ingin berdemo, ingin mengingkari dengan cara demo. Berapa kerusakan yang terjadi? Ya. Dan siapa jamin demo ini bisa damai? Siapa yang bisa jamin? Terjadilah chaos, terjadilah keributan besar. Ya, dibakar ini, itu dibakar, bangunan ini dibakar, mobil ini dibakar, dan seterusnya. Gedung ini diruntuhkan dan seterusnya. Apa yang akan terjadi ikhwati fiddin? Padahal bermuara dari satu orang saja, yang sekiranya satu orang tadi dia menyembunyikan atau justru dia sampaikan langsung kepada pemimpinnya, selesai urusan. Dia sampaikan sembunyi-sembunyi. Tapi lihat apa yang terjadi, konsekuensinya lebih besar, kehancurannya umum, darurat yang umum, bahaya yang umum. Ini lebih parah daripada bahaya yang khusus antara seseorang bermasalah dengan orang lain secara individu dengan sebab namimah tadi.
Maka konsekuensinya ini tentu lebih berat dan lebih besar, perlu ditimbang-timbang apa yang harus ditulis, dikomentari di Facebook, di media sosial yang lain dan seterusnya. Baik, ana mohon izin minum sebentar. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin bertanya Ustaz, tentang namimah di media sosial. Masalah agama di mana para netizen sering mengomentari masalah agama dan masalah membela ulama salaf dengan yang lain. Jadi bagaimana kita melihat komentar yang jelek tentang ulama salaf atau pendakwah salaf? Apakah harus kita tanggapi atau didiamkan saja? Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Perlu kita ketahui, siapapun yang membawa kebenaran, sebagaimana yang ketika Nabi SAW mendapati wahyu pertama, diajak oleh Khadijah, istri beliau, kepada sepupu beliau, sepupu Khadijah yang bernama Waraqah bin Naufal. Beliau di atas agama yang lurus, di atas millat Ibrahim, di atas tauhid, di atas la ilaha illallah. Waraqah bin Naufal, ya, bukan seorang pendeta Nasrani yang dituding oleh orang hari ini. Bukan pendeta Nasrani. Tapi beliau berada di atas millah Ibrahim yang bersambung kemudian kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa, di atas tauhid. Bukankah Allah katakan, "Qul ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'a." Katakan, wahai ahlul kitab Yahudi dan Nasrani, marilah kita kepada kalimat persatuan, yaitu apa? Jangan kita berbuat syirik kepada Allah. Cukup kita mentauhidkan Allah. Ini agama tauhid yang sama antara nabi dengan nabi berikutnya. Inilah yang dianut oleh Waraqah bin Naufal. Ini sedikit mengingkari apa yang berita tersebar, ya, ucapan seorang yang tidak bertanggung jawab ini. Tayyib. Jadi ketika itu Waraqah bin Naufal menyebutkan kepada Nabi SAW, tidaklah ada orang yang membawa seperti apa yang engkau bawa, melainkan dia pasti disakiti. Jadi setiap orang yang membawa dakwah Nabi Muhammad SAW pasti akan disakiti. Maka Nabi kemudian terheran, apakah kaumku kemudian akan mengusirku dari kampungku ini? Maka Waraqah katakan, betul, demikian adanya. Ini suatu sunnatullah ikhwati fiddin. Orang yang menyampaikan dakwah Nabi dan Rasul yang sesuai dengan pemahaman sahabat Nabi SAW, yaitu ulama salaf, sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in, orang yang membawa dakwah ini, maka mereka pun akan mewariskan yang sama dengan apa yang didapati oleh Nabi SAW. Nabi mendapati siksaan, caci makian, maka orang-orang membawa dakwah Nabi pun demikian adanya. Ikhwati fiddin, kita ini baru dalam taraf caci makian, dalam taraf kita dihina, dicaci maki oleh ahlul bid'ah. Kita dikatakan begini dan begitu hanya baru dalam taraf perkataan. Kita belum seperti Nabi SAW yang diancam dibunuh, yang dikotori, yang kemudian beliau itu dilempari batu, ditaruhlah kotoran di atas punggung beliau ketika beliau rukuk dan sujud, yang di depan rumah beliau diletakkan usus kambing, kotoran-kotorannya. Bahkan yang melakukan hal tersebut bukan orang jauh dari beliau, tetapi justru orang terdekatnya, paman beliau Abu Lahab, beserta bibi beliau, eteknya Ummu Jamil, bukan orang jauh. Begitu juga sahabat Nabi SAW, seperti Khabbab ibn al-Arath. Bagaimana penderitaan yang beliau dapati, diseret di padang pasir, di tengah terik matahari, yang tubuh beliau, kulit beliau terkelupas dengan sebab demikian.
Ini penyiksaan bukan karena beliau mengganggu orang, tidak, tapi karena beliau hanya masuk Islam. Beliau tidak menyakiti orang lain, tapi karena beliau masuk Islam saja beliau disiksa. Belum lagi seperti keluarga Yasir. Ayah dan ibunya dibunuh bukan karena keduanya menyakiti orang, tidak, tapi karena keduanya menjalankan Islam. Kita belum lagi seperti Bilal bin Rabah yang diletakkan batu besar di atas tubuh beliau karena sebab beliau masuk Islam. Jadi ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, apa yang kita hadapi hari ini berupa cercaan manusia, perkataan yang tidak mengenakan, apalagi hanya sekedar tulisan-tulisan di media sosial, itu belum sebanding, belum seberapa dibandingkan dengan apa yang dialami Rasul dan para sahabatnya. Ini belum seberapa. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, dalam perkara seperti ini, terlebih ketika ustadz, guru-guru kita dicerca, dihina di media sosial, direndahkan, tidak perlu kita tanggapi, tidak perlu kita tanggapi. Kalau kita dapati itu dalam pertemanan kita, unfriend, tak usah berteman dengannya. Kalaupun masih terlihat oleh kita dia berkomentar, blokir, selesai, blokir saja, tak ada manfaatnya. Tak perlu kita baca tulisan-tulisan mereka, hanya untuk membuat hati kita sakit, membuat nafas kita sesak. Ikhwati fiddin, kini adalah namanya sakit hati online. Tak jual beli online saja Pak, sakit hati pun online. Maka tak usah dilayani orang-orang demikian. Ya, memang betul mereka ingin mengadu domba antar ustadz-ustadz kita dengan ustadz yang lain, ingin menyampaikan ini, tak usah dilayani. Karena berat bagi kita, bahkan untuk menjalankan yang tadi, kita harus nasihati orang itu, malah kita yang akan dicerca habis-habisan. Maka tak ada cara lain kecuali blokir saja, ikhwati fiddin. Ya jemaah yang kami muliakan, mencintai Allah Subhanahu wa taala, cukup kita diamkan saja. Ya. Anggaplah ini ujian. Anggaplah ini, kalau boleh dikatakan, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan derajat hasan dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya'ti 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamri. Kalau boleh dikatakan demikian, akan datang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu zaman di mana ketika itu orang yang bersabar berpegang teguh menjalankan agamanya ibarat menggenggam bara api. Adakah kita pernah coba genggam bara api, Pak? Yang masih menyala, ya, bukan yang dijual tempurung karambia yang hitam itu, bukan, tapi yang masih menyala, ya, bukan abunya pula, tapi arang. Bukan arang, arang masih yang hitam, ya, tapi apa? Bara, ya, beda baro juga arang. Ya. Kalau yang arang itu masih hitam, itu gampang dipegang. Ini baranya, ikhwati fiddin, bara api, panas, iya. Semakin dipegang semakin panas, semakin menyakitkan. Ibarat begitulah orang menjalankan, memegang agama Islam. Dia bersabar di atas itu, dihina orang, dibilang aliran sesat, bahkan yang menghina menuduhnya adalah kerabat-kerabat terdekatnya, tetap dia bersabar. Apa boleh buat? Kalau dia lepaskan bara api, lepaslah agama itu darinya, lepaslah agama dari dirinya. Apa boleh buat? Mau tak mau harus dipegang, mau tak mau harus dipegang. Mudah-mudahan ikhwati fiddin rahimahini wa rahimakumullah, kesabaran ini, ya, kesabaran yang kita dapati dengan caci makian orang, ya, menyadarkan kita kembali bahwa agama Islam memang begitu adanya, kata Nabi SAW. Dahulu dia mulai dalam keadaan asing, maka di akhir zaman kembali akan menjadi asing. Bada'al Islamu ghariba wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Dahulu dia menjadi aneh, orang disiksa gara-gara menjalankan Islam.
dicaci maki, dihina, difitnah. Nabi SAW korbannya, dibilang dukun lah, dibilang tukang bohong lah, dibilang pendusta lah, dibilang tukang sihir dan seterusnya. Karena asingnya ajaran agama Islam ini. Maka di akhir zaman nanti akan kembali menjadi asing. Maka tak usah heran kita, ikhwati fiddin. Tak usah heran kita dengan orang-orang yang mencela. Cukup kita kembali kepada hadis Nabi dalam riwayat Muslim. La tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'ala al-haqq la yadurruhum man khadalahum hatta ya'ti amrullahi wa hum kadzalik. Akan ada walaupun sedikit dari umatku, segelintir, sedikit, zahirina 'ala al-haqq, mereka tegar mempertahankan, memperjuangkan al-haq, kebenaran, Al-Quran dan Sunnah. La yadurruhum man khadalahum, tidak bergeming, tidak membahayakan mereka sedikit pun. Siapapun orang yang menghinanya, tidak berubah, tidak bergeser kakinya walaupun satu langkah, tidak berubah prinsipnya walaupun sesaat. Mereka tegak demikian di atas kebenaran. Orang-orang banyak menghinanya, dia tetap demikian. Hatta ya'ti amrullah, sampai datang keputusan Allah berupa kematian baginya. Sampai mati dia tetap demikian. Ini prinsip yang harus kita tanamkan jemaah. Kita tanamkan dalam ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Agar kita tidak kemudian selalu terbuai dengan omongan-omongan media sosial. Orang-orang yang tak bertanggung jawab. Pengikut-pengikut kesesatan jauh lebih banyak. Jauh lebih banyak. Tidakkah kita sadar Nabi menyebutkan ta'ifah, segelintir orang? Tidakkah kita sadar dengan ucapan Nabi gharib, al-ghuraba, orang-orang yang asing? Orang-orang yang hari ini dianggap aneh gara-gara dia menjalankan agama Islam. Tidakkah kita sadar dengan itu? Masihkah kita mempertanyakan kenapa pengikut Ustadz Salaf ini sedikit, kenapa sedikit, kenapa sedikit? Tidakkah kita paham bahwa Nabi SAW tidak pernah menganggap standar kebenaran itu adalah banyaknya orang, bahkan dicela oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat 116. Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau ikut banyaknya manusia, kebanyakan manusia, maka justru merekalah yang menyesatkan kalian dari jalan Allah. Ini banyaknya orang. In yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yakhrusun. Yang mereka ikuti itu hanya dugaan, prasangka saja, dan mereka hanya berbohong, menduga-duga, hanya menerka-nerka. Itu banyaknya orang. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ya, walaupun ini pertanyaannya singkat, mohon maaf jawabannya cukup panjang karena cukup menjiwai dengan apa yang terjadi akhir-akhir ini di media sosial. Mudah-mudahan kita bersabar atas apa yang terjadi, jangan terpancing dengan apa yang mereka peributkan, mereka ghibahkan, mereka adu domba antara kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan pengacara atau advokat? Apa bisa dibilang namimah? Bagaimana pandangan pengacara dalam syariat? Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Nah, pengacara ini tentu ibarat pisau bermata dua juga. Kalau dia ikhlas melakukan mengkoreksi ingin membongkar suatu kasus dengan jujur, dilandasi tentunya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Jujur dia ingin dia menolong orang yang sedang tertuduh, orang yang tidak bersalah, dia ingin tolong, maka ini dia di atas kebenaran. Tapi kalau pengacaranya ingin managaan banang basah, tungke membawa rabah, dia tahu orang ini salah, patut dihukum, tapi tetap dia bela-bela, dia begini dan begitu. Ini tentunya dia berada dalam kebatilan, dia penuh dengan kedustaan, dia penuh dengan rekayasa, agar mengangkat orang yang tadinya salah menjadi tidak salah. Ini bahaya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalaupun seseorang menjadi pengacara untuk kliennya yang memang bermasalah, dia sampaikan baik-baik permasalahan kepada hakim,
Maka ini bukan dalam bentuk adu domba, tidak. Justru dia ingin menegakkan kebenaran dan memang itulah yang pantas baginya. Dan memang tugasnya pengacara itu untuk memilah dan memilih mana kesalahan dia yang benar dia lakukan dan mana yang sekedar fitnah. Itu yang dia pilih. Kalau memang ini kesalahannya dia, harus diakui. Kalau memang yang lain yang ditudingkan kepadanya itu bukan pekerjaan dia, bukan kasus dia, maka dia harus filter. Inilah tugasnya. Ya, inilah tugas advokat sebenarnya. Ya, untuk melihat kembali mana yang benar-benar itu dilakukan. Atau justru ada hukuman yang memberatkan dia yang tidak setimpal dengan kasus yang dia lakukan. Dia melakukan begini, seharusnya hukumannya begini, tapi didapatkan hukuman yang lebih berat daripada itu, maka ini bisa dia menjadikan ya pembelaan untuk kliennya, dinaikkan kepada banding nantinya. Nah, ini tentu dibolehkan, ya, bukan untuk berdusta, hanya sekedar untuk mendapatkan uang dari kliennya. Ya, kalau sudah kliennya ini orang kaya, terkenal, artis lagi, rame-rame berbondong-bondong ingin jadi pengacara. Tujuannya apa? Uang. Ada uang di balik itu. Ini berbahaya, ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tentu dilihat bagaimana tujuan, bagaimana keadaan dia di dalam menjalankan tugasnya sebagai advokat. Wallahu a'lam. Tayyib, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapakah yang bertanggung jawab atau yang pantas menyelesaikan masalah adu domba untuk mendamaikan antar dua orang? Apakah pihak keluarga, orang terdekat, orang yang tahu permasalahan, orang yang dimintai tolong untuk menyelesaikan? Barakallahu fikum. Tentunya di sini ya, orang yang netral tentunya. Dia bisa ya dengan keadilannya dia berbuat dan dengan hikmah atau bijaksananya. Terjadi perselisihan misalnya antara suami dan istri. Fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'athu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. In yurida islahan yuwaffiqillah bainahuma. Kalau terjadi cekcok dan kalian khawatir mereka dua orang ini suami dan istri bercerai, khawatir kalian, maka utuslah satu orang juru damai dari pihak laki-laki, satu orang juru damai dari pihak perempuan, yang tentu mereka menginginkan islah, menginginkan damai, bukan malah mempertajam permasalahan. Maka di sini ada syaratnya, juru damai ini apa? Dia harus menginginkan kedamaian, bukan untuk membela. Ini mentang-mentang dari keluarga laki-laki dia bela terus suaminya. Walaupun dia salah tetap dibela. Ini bahaya. Ini bukan mencari kedamaian. Ini akan memperpanjang masalah. Begitu pula dari pihak istri. Maka orangnya harus adil, harus hikmah dan alim. Inilah diantara syaratnya. Siapapun dia dari pihak keluarga. Ya, tidak terbatas hanya ayahnya, tidak. Atau hanya pamannya, tidak. Bahkan anaknya sendiri kalau bisa jadi juru damai, silakan. Kalau dia bisa hikmah dan bijak dalam masalah itu, ya. Atau mungkin dari pihak kawannya, dari kerabat yang lainnya yang memang adil dalam berbuat, dalam bersikap, tidak berpihak, tidak berat sebelah. Nah, inilah orang-orang yang bisa insyaallah bertanggung jawab dan pantas untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau adu domba untuk mendamaikan pihak yang lainnya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau kita memang punya permasalahan dalam keluarga, ya, carilah dalam keluarga itu siapa sosok yang paling tenang dalam menghadapi persoalan. Dia menghadapinya dengan ilmu. Maka ini pentingnya kita punya dalam keluarga itu orang yang saleh, ya, orang yang memang mereka itu belajar agama. Ada minimal dalam keluarga itu satu atau dua orang, keluarga besar kita. Ya, maka jangan direndahkan mereka. Kok mengaku anak pesantren, ndak jaleh kehidupannya besuan masa depannya ndak ada, ndak usah sekolah anak pesantren. Tiba masalah kasih agak mengadu, kasih agak bertanya. Nah, inilah diantara faedahnya tadi. Dia bisa jadi juru damai nanti dengan ilmu yang dia miliki, dengan hikmah yang dia rasakan.
Tayyib. Inilah makanya kita lihat-lihat kepada siapa kita bercerita. Siapa yang kita mintai orang untuk menyelesaikan permasalahan kita. Barakallahu fikum. Tapi bagaimana cara menghilangkan prasangka dan pemikiran panjang terhadap perilaku orang lain? Apakah sampai berfikir yang membuat susah tidur? Apa solusinya? Barakallahu fikum. Ini mungkin ya tadi sudah dijelaskan secara singkat atau setelah disinggung tadi. Ya tentunya kalau menghilangkan prasangka ya jangan berprasangka. Ya, kita berprasangka baik saja orang, dan ini diantara langkah-langkah yang tadi yang sudah kita sampaikan, mudah-mudahan tadi bisa diamalkan. Apakah perbuatan namimah bersumber dari usaha mencari ridha manusia? Bisa jadi, bisa jadi. Karena namanya orang memiliki dua muka, bermuka dua, biasanya ingin ya mendapatkan simpati dari orang yang bercerita kepadanya. Ini bisa tentunya dalam rangka mencari ridho manusia. Ya, bisa juga dalam rangka memang membuat permusuhan antara orang tadi. Nah, ini tergantung kepada bagaimana tujuan dia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang dai mentahzir dai yang lain tapi tidak dipublikasikan secara luas, hanya disebarkan oleh beberapa orang dengan berbagai alasan. Apakah ini tahzir atau ghibah, Ustaz? Bukankah salah satu tujuan tahzir agar pelaku dapat merubah kesalahannya? Barakallahu fikum. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Tentunya pembahasan tahzir ini ya adalah pembahasan yang berat, bukan pembahasan yang mudah untuk dibicarakan. Ya, ada ya adab-adabnya, ada tata caranya. Ya. Dan tentu saja untuk orang yang dikatakan pelaku atau ahlul bid'ah yang memang telah tampak terang benderang kebid'ahannya dan dia tidak mau dinasihati, sudah dinasihati dengan cara yang halus, dengan cara yang baik, dengan berkirim suratkah, berkirim bukukah, dengan dia dialog sendiri-sendiri tanpa kamera ya. Ya ini kalau memang orang ingin menasihati ya tanpa kamera langsung datangi saja. Sudah dinasihati baik-baik tapi tidak mau berubah. Nah, dikhawatirkan orang-orang banyak datang ke dia mengambil ilmu, dikhawatirkan termakan syubhat, termakan kesesatan, maka wajar-wajar saja ada yang mengingatkan jangan ke situ, khawatir nanti kamu termakan syubhat ini, syubhat itu dan sebagainya. Ini bagian dari kasih sayang. Bukankah seorang orang tua ketika khawatir anaknya berteman dengan seorang pencuri, jangan bakawan lo jusianu tulai lah banyak hilang pitih kawannya dinya bekowa karena itu. Bukankah itu tahdzir? Hati-hati terhadap inyo, itu tahdzir. Dia mengingatkan anaknya agar tidak terimbas terkena perbuatan buruk yang dilakukan oleh kawannya tadi. Diingatkan jangan berkawan dengan dia. Itu biasa. Hal yang lumrah dalam rasa kasih sayang antara ibu dan anaknya. Agar anaknya tidak terpengaruh perbuatan perbuatan kawannya atau tidak menjadi korban dengan perbuatan kawan tersebut. Ini secara umumnya. Maka ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah, adapun permasalahan-permasalahan yang bentuknya sesama dai ahlus sunnah yang mereka di atas manhaj salaf, di sini kita harus lebih bijak bersikap. Ada beda, perlu kita bedakan antara ahlul bid'ah yang sesekali benar dengan ahlus sunnah yang sesekali salah. Nah, kalau ahlul bid'ah dia sudah terang-terangan berbuat seperti yang kita ceritakan, ini wajar mendapatkan tahdziran. Tapi ada ahlus sunnah yang sesekali salah. Lihat dulu, ini panjang pembicaraannya ikhwati fiddin. Tapi tidak apa-apa ya, supaya tidak salah paham. Ya. Lihat pembahasannya apa, dia tergelincir masalah apa dulu. Oke, permasalahannya akidah, oke, fatal. Tapi apa langsung ditahdzir? Tidak. Harus ditegakkan hujjah, harus disampaikan, dinasihati baik-baik dengan cara yang benar, ditegakkan. Ini bukunya, kita berdiskusi tanpa diketahui oleh orang banyak. Ini diantara adabnya. Bukan dia langsung ditahdzir, tapi tanyakan dulu apa masalahnya dia. Dari mana? Oh, jangan-jangan dia selama ini termakan syubhat pula, sehingga rancu dia berpikir. Makanya dengan nasihat baik kita mendatangi dia, mudah-mudahan dia berubah. Demikian.
Tidak langsung diceritakan ke murid, si fulan begini-begini tadi, Ustaz fulan begini. Tidak demikian. Apalagi ini hanya permasalahannya adalah permasalahan fikih kontemporer yang masih luas ranah ijtihad di dalamnya. Masih kadang menyangkut hanya sebatas video, foto. Ini permasalahannya kontemporer. Ya, video ini tidak ada di zaman Nabi SAW, kontemporer. Bagaimana hukumnya? Inilah hasil dari ijtihad. Jangan gara-gara mungkin karena memang Ustaz si fulan mengharamkan video, Ustaz si fulan tidak mengharamkan video, langsung bermain tahzir di situ. Ini bukan ranahnya tahzir. Bukan masalah kaidah usul, bukan masalah hal-hal pokok yang perlu diperdebatkan, tapi ini masalah furu', masalah kontemporer lagi yang masih luas pembicaraan para ulama di dalamnya, yang tentu tidak ada hukum qat'i, hukum pasti di dalam syariat tentangnya. Wallahu ta'ala a'lam. Tayyib, cukup sampai di sini. Yang terakhir ini mohon dibacakan yang ini juga Ustaz. Alhamdulillah sudah dibacakan. Tayyib, barakallahu fikum atas apa yang kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hubungan antara kita sesama orang-orang yang beriman, antara orang-orang muslim. Ya, semoga ini menjadi nasihat untuk kita seluruhnya. Ya, terkhusus juga untuk kami yang menyampaikan, agar kita berhati-hati terhadap omongan, agar kita berhati-hati terhadap lisan ini. Lisan yang memang tak bertulang tetapi kadang lebih perih, lebih padih daripada nan bertulang itu jemaah. Mudah-mudahan kita senantiasa pandai menjaganya, dan mudah-mudahan kita pandai menelaah, lebih bijak dan hikmah dalam mencerna suatu berita yang sampai kepada kita. Bijak melihatnya, jangan sampai apa yang datang kepada kita ditelan mentah-mentah. Justru itu yang akhirnya membahayakan diri kita dengan seseorang yang padahal kita sebelumnya tidak ada masalah, tidak ada apa-apa. Maka bijaklah pertama kita yang berbicara, kemudian bijaklah kita sebagai pendengar. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salah dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.